Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama yang mulia dan kami muliakan, kepada semua dosen IAT Sulisari, khususnya pada Bapak Ahmad Fauzan Widianto yang kami hormati, dan tak terlupa kepada sahabat-sahabat dimanapun yang berada, insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis tersebut bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan pada 3 hal. Yang pertama adalah ittaqillaha, bertakwa kepada Allah. Bertakwa adalah menjalankan semua perintah yang diwajibkan oleh Allah SWT dan menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Bertakwa di sini harus didasari dengan iman kepada Allah SWT. Ketika seorang bodoh tidak akan bisa melakukan bertakwa kecuali dia beriman kepada Allah. Sesuai dengan perkataan Imam Al-Ghazali, la tasihhul ibadah illa ma'rifatil ma'bud, yaitu tidak sah ibadah seseorang ketika dia tidak mengenal yang disembah, yaitu Allah SWT. Dari situ adapun kunci untuk meraih ketakwaan adalah ilmu agama. Yang mana ilmu agama ini adalah bisa kita peroleh ketika kita mempunyai guru atau mursyid. Pada hakikatnya bertakwa ini adalah mengamalkan ilmu. Sedangkan kita harus mencari seseorang atau guru mursyid yang bisa membimbing kita agar kita mengenal ilahi Rabbi. Sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Mayyuridillah bihi khairan yufaqihuhu," dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memberikan suatu pemahaman agama kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Sudah jelas bahwasanya dari hadis tersebut Allah itu akan memberikan suatu kebaikan kepada seseorang ketika seorang itu akan belajar dengan kebaikan. Adapun di sini keutamaan orang yang bertakwa. Yang pertama adalah orang yang bertakwa adalah menurut Allah SWT orang yang paling mulia, sesuai dengan firman Allah SWT, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dipertegas lagi dari sabda Rasulullah SAW, Inna awalan nasi bi al-muttaqun. Dan dari sabda Rasulullah tersebut bahwasanya Rasulullah SAW ini menurut Rasulullah orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Dan bertakwa menurut Rasulullah di sini adalah orang siapapun dan kapanpun dia berada. Bukan yang dimaksud di sini adalah bukan orang yang kaya, bukan orang yang jabatannya tinggi atau nasabnya tinggi, tetapi orang di sini yang dimaksud adalah orang yang bertakwa dan siapapun dan kapanpun dia berada. Selanjutnya yang nomor 2 adalah orang yang bertakwa di sini masuk surga tanpa adanya azab, dan Allah telah memberikan suatu kenikmatan atau menyediakan suatu kenikmatan kepada orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah yang mana orang yang bertakwa di sini Allah telah
memberikan suatu rezeki tanpa disangka-sangka, dan Allah telah memberikan solusi atau menyediakan solusi bagi semua masalah-masalah yang dihadapi oleh orang yang bertakwa tersebut, sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-Talaq ayat 2 sampai 3. Bahwasanya dari surat Al-Talaq di sini dijelaskan Allah telah menyediakan suatu rezeki yang tanpa disangka-sangka oleh orang tersebut, dan Allah telah menyediakan semua solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi. Terus melanjutkan perintah yang kedua adalah ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Di sini bahwasanya ketika kita melakukan suatu keburukan, terus kita sadar bahwasanya itu adalah buruk, maka kita segera mungkin untuk melakukan kebaikan. Karena apa? Karena di sini perbuatan kebaikan ini insya Allah akan bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Perlu digarisbawahi bahwasanya tidak boleh meremehkan dosa kecil, karena ketika meremehkan dosa kecil ini adalah suatu sifat yang amat buruk atau tergolong sifat orang yang munafik, bukan orang mukmin yang bersifat sempurna. Yang ketiga adalah perintah yang nomor 3, yaitu berakhlak mulia pada sesama muslim. Sebelum kita mencapai akhlak yang mulia, kita harus mempelajari adab. Setelah kita mempelajari adab, terus kita juga telah menemukan seseorang guru, maka kita harus mempelajarinya atau menjalankan suatu amalan atau pengetahuan dari guru tersebut. Dan adab ini bagaimana? Adab adalah melakukan sesuatu dengan kebaikan, entah itu kepada orang tua, kepada sesama, kepada selain agama kita atau non-muslim. Maka kita mempunyai suatu adab yang baik atau sesuatu yang bisa kita lakukan dengan sesama muslim dalam hal kebaikan. Dan bahwasanya di sini ada beberapa kriteria orang yang berakhlak mulia. Yang pertama adalah berbuat baik tanpa memandang bulu, entahkah itu orangnya miskin, orangnya kaya, atau nasabnya baik. Dia itu tidak memandang bulu, entahkah dia itu berbaik kepada siapapun. Dan di sini orang tersebut hanyalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersabar terhadap orang yang berbuat kejahatan pada kita. Bersabar ini bagaimana? Bersabar ini adalah lapang dada ketika kita disakiti orang lain. Maka kita janganlah membalas dendam dengan keburukan. Maka hendaknya kita membalas dengan kebaikan. Dan ketika kita membalas dengan keburukan, maka kita akan ketika kita membalas keburukan, maka kita akan mendapatkan timbal balik keburukan. Berbeda lagi ketika kita melakukan suatu kebaikan atau membalas kebaikan pada orang lain, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Yang nomor 3 adalah menahan diri agar tidak menyakiti orang lain. Seperti hanya kita menjaga tangan kita agar tidak menyakiti orang lain ketika kita itu disakitinya. Terus menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita yang bagaimana? Yaitu dengan ketika ada seseorang memfitnah kita, maka kita yang berbicara yang baik. Janganlah mengeluarkan kata-kata kotor dari lisan kita. Dan banyak sekali sahabat yang berbahagia.
Dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam dengan 3 hal. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah SWT. Yang kedua itu mengikuti perbuatan baik dengan mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Yang ketiga adalah berakhlak mulia kepada sesama. Nah, dari sini setelah kita mengetahui bahwasanya perintah Rasulullah SAW, maka kita hendaknya saling mengingatkan antara sesama muslim agar kita bisa menjalani hidup dengan kebahagiaan yang telah ada. Dan di sini insya Allah dengan kita saling mengingatkan kepada sesama, insya Allah kita akan menjadi kebaikan, kepribadian yang baik. Dan jangan lupa kita belajar itu hanya mencari ridha Allah SWT. Sekian dari saya. Apabila ada kurang khilafnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.